Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sujud yang mungkin ada beberapa daripada teman kita yang masih belum paham, masih kurang begitu detail terkait dengan sujud. Terlebih kita sering atau banyak menyimak daripada beberapa pendapat ulama bahwasanya sujud itu yang benar yang harus di keningnya ada bekas sujudnya. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya sujud itu enggak harus keningnya berbekas seperti gosong, tidak. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya daripada makna min athari sujud, dari bekas sujud itu tidak harus gosong, tapi cukup dengan kena sedikit ada bekas debunya. Terus ada mengatakan lagi bahwasanya sujud yang benar itu atau makna sujud yang benar itu tidak dilihatkan wujud fisiknya, bekas fisiknya, tapi dilihat bagaimana karakternya setelah dia melakukan sujud itu semakin baik apa tidak, seperti itu. Nah, kali ini teman-teman, terlepas dari beberapa pendapat ulama ataupun kiai terkait sujud yang benar yang ada bekas sujudnya termasuk gosong itu atau tidak, tapi yang jelas menurut saya yang jelas namanya sujud itu entah itu ada terlihat bekasnya termasuk gosong atau tidak, itu yang jelas harus ada perubahan kebaikan pada diri si sajid. Orang yang sujud itu harus ada perubahan di dalam hati terutama, dan di karakter atau perilaku itu harus ada. Jadi untuk membedakan itu yang paling dasar itu adalah itu kalau menurut saya. Kalau masalah gosong atau tidaknya itu versi itu kawasan ulama, insya Allah yang lebih detail menjelaskan. Tapi selepas dari itu semuanya teman-teman, saya menyampaikan bahwasanya di samping ada perdebatan atau ada argumentasi terkait dengan asar sujud, dari bekas sujud, itu saya pengen membahas di sini itu tentang pelaksanaan teknisnya sujud. Ini maaf teman-teman, bukan saya ndisi kerso, artinya bukan saya itu mengabaikan dari makna asal sujud terus saya mengutamakan teknisnya, tidak. Saya yang penting saya di sini posisi saya itu berusaha untuk menengahi, terlepas dari posisi beberapa pendapat tadi. Saya itu pengen membahas dulu bagaimana prosesinya gitu loh, maksudnya itu. Jadi insya Allah kita nanti dengan melihat prosesinya, proses sujud atau teknis sujudnya, insya Allah kita nanti juga akan bisa menemukan sujud yang berbekas dengan tidak itu bagaimana gitu loh, maksud saya. Jadi insya Allah posisi saya insya Allah ini tidak terlalu membedakan atau memihak siapa yang benar dan siapa yang benar, tidak. Saya ingin menjelaskan tentang teknisnya sehingga nanti teman-teman semuanya bisa insya Allah bisa mengerti dan tidak mudah terbawa atau tidak mudah salah paham karena terbawa arus gitu loh, maksudnya itu saya mengikuti kiai ini harus begini, saya tidak. Terus yang sebaliknya, saya karena mengikuti ulama ini saya merasa paling benar, dia itu kurang tepat. Tidak seperti itu. Baik, nanti kita sebelum saya praktekkan bagaimana teknisnya sujud, terlebih kita harus tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memerintahkan kepada sahabat kurang lebih bahwasanya sahabat itu diperintahkan oleh Nabi
untuk melaksanakan sujud itu dengan 7 anggota badan. 7 anggota. Yang pertama adalah kening, al-jabhatu kening. Itu ada yang mengatakan di dalam hadis kening dengan hidung itu jadi satu. Nah, terus kedua telapak tangan. Berarti kalau kening dan hidung jadi satu, hitung satu, kedua telapak tangan dua, terus kedua lutut. Dengkul. Ini kafa ini, terus kedua dengkulnya itu rukbata ini, terus yang terakhir adalah atrofi qadamain, 2 ujung jari-jari. Karena di situ ada kata atrof itu pucuk atau ujungnya jari-jari. Berarti yang pertama adalah kening, batuk. Tapi batuk ini ada mengatakan batuk saja, tapi ada yang mengatakan di hadis itu bahwasanya batuk bersama dengan ini dihitung satu. Terus kafa ini kedua telapak kedua telapak tangan. Terus rukbata ini 2 dengkul dan 2 ujung kaki. Dari ini kita ketahui itu nanti berarti rukunnya sujud gitu ya. Setelah kita mengetahui rukunnya sujud, akan saya praktekkan beberapa hal terkait dengan sujud, karena antara ulama dengan yang satu dan yang lainnya itu berbeda cara sujudnya. Jadi di sini nanti saya akan mempraktekkan paling tidak 4 gambaran sujud ya, 4 gambaran sujud. Nanti tandanya antara sujud yang satu dan yang kedua tandanya nanti duduk. Nanti kita bahas bersama-sama. Seandainya saya nanti kok kurang tepat memberikan contoh, mohon teman-teman yang ada di mana yang menyaksikan video ini nanti berkenan untuk melengkapinya atau menyempurnakannya biar tidak salah kaprah, karena ini adalah syariat kan gitu. Udah, saya berikan contoh dulu ya teman-teman, 4 contoh nanti. Yang pertama tadi teman-teman, maaf, yang pertama maupun yang kedua, ketiga dan 4 itu menurut saya sudah sebagaimana perintah sujud yang benar, karena 4-4-nya tadi sudah saya sudah menerapkan daripada rukun-rukunnya, yaitu menempelkan batuknya, hidungnya, kedua telapak tangan, terus kedua lutut dan kedua pucuk-pucuk atau ujung-ujung kaki. Itu 4-4-nya semuanya sudah saya terapkan. Cuman bedanya yang pertama tadi, posisi kaki saya agak renggang ketika sujud, agak renggang begini, agak renggang. Terus yang kedua agak renggang tapi ujung jari-jarinya saya tekankan, renggang tapi saya tekankan. Yang ketiga, antara kedua kaki itu merapat begini ya. Terus yang keempat, kedua kaki itu merapat tapi jari-jarinya agak ditekan, terus ujung-ujungnya itu seakan-akan menghadap kiblat gitu. Karena ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu ketika sujud itu setengahnya ujung kakinya, ujung jarinya ini itu menghadap kiblat. Berarti artinya apa? Ditekan, sedikit ditekan gitu.
Nah, dari 4 bentuk ini tadi itu akan membedakan. Dari teknis ini saja akan membuktikan bahwasanya terlepas dari sujud yang benar itu ada bekas di dahinya apa tidak, di keningnya apa tidak, itu nanti akan terlihat gitu loh. Tapi saya mohon maaf, saya tidak membahas di kawasan situ, tapi saya membahas teknisnya. Jadi teman-teman nanti jangan udah mengatakan atau berpersepsi pada orang lain itu yang batuknya nggak gosong nanti dibilang kurang khusyuk, terus yang gosong dibilang salatnya batuknya diganjel sama kerikil dan sebagainya, itu biar nggak salah paham gitu. Karena teknis ada yang mengatakan seperti itu loh, kayak salat pada salatnya kok batuknya gosong, itu pengaruh itu nanti soalnya gitu loh. Itu yang bentuk yang keempat ini tadi adalah sebagaimana teknisnya. Cuman ada 2 hal lagi saya tambahkan selain daripada teknisnya ini. Yang pertama adalah memakai alas atau tidak. Yang pertama. Terus yang kedua, sensitifnya kulit atau tidak itu juga pengaruh. Ya, itu pengaruh. Jadi memakai alas sehingga keningnya itu agak terlindungi. Yang satunya itu memang kulitnya itu beda, ada yang tebal dan tipis gitu loh. Itu juga pengaruh. Udah ya. Terus saya lanjutkan dari 4 tadi. Kalau yang pertama tadi cukup begini saja, itu terus tangannya menempel di tempat sujud, itu sudah mencukupi syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi tadi, bahwasanya itu sudah kena semuanya. Sinya sudah kena, ujung tangannya telapak tangannya sudah kena, rukbatainnya, 2 dengkul, lututnya sudah kena, ujung jarinya sudah kena. Yang 4 juga begitu, cuman ada bendanya, sudah kena semuanya, sudah mencukupi syarat rukun. Tapi di situ agak ditekankan karena sebagian kiai itu ada menyampaikan bahwasanya namanya ujung jari itu karena di situ perintahnya atrofa qodama ini, pucuk-pucuknya, berarti ada mengatakan semuanya pucuk-pucuk harus menekan. Pucuk-pucuk semuanya harus kena. Karena yang pertama tadi kan sebagian pucuk-pucuknya saja, mungkin yang kena jempol sama sebelahnya. Tapi kalau yang kedua ini semuanya kena. Jadi agak ditekan. Karena apa? Karena yang jentikan ujung jari di kaki ini tadi mungkin kan kurang panjang, jadi agak ditekan. Membedakan, sehingga dengan agak ditekankan itu tadi untuk kena semuanya, jari-jarinya itu agak tergeser, posisi sujud itu agak tergeser. Nah, itu nanti bisa menimbulkan namanya bekas di batuk gitu loh. Kalau yang pertama tadi insya Allah tidak begitu bekas, karena cukup ditempelkan semuanya, tangan ditempelkan, terus kakinya ditempelkan saja, tidak sampai ditekankan. Jadi tumpuan adalah dengkul sama tangan. Sementara tangan kan insya Allah kan selama ini kan nggak pernah ada bekas kan, yang ada mungkin di dengkul kan. Yang kedua, yang ketiga, merapatkan, cuman posisinya seperti sujud yang pertama tadi, rapat tapi tidak ditekankan. Itu sudah sebagaimana rukun, itu sudah sah, sujudnya sudah sah. Dan yang terakhir ini insya Allah ini sepaham saya ini yang paling kuat dalam hadis itu insya Allah yang keempat ini. Sudah mencukupi syarat rukunnya kening ini, terus kedua telapak tangan, dengkul dan kaki sudah semuanya. Terus dirapatkan, kakinya itu dirapatkan. Itu memang di hadis ada dirapatkan. Terus yang ketiga, itu ujung jarinya itu dihadapkan ke kiblat. Jadi posisinya itu sudah begini, merapat, ditekankan sekalian. Maksudnya dihadapkan ke kiblat. Karena dihadapkan ke kiblat itu otomatis itu kan jarinya itu harus tertekan gitu loh. Kalau nggak ditekan kan nggak bisa. Kalau nggak ditekan mungkin cukup gini saja. Kalau nggak ditekankan kan nggak begini. Harus menghadap kiblat kan berarti kan harus sedikit ditekan gitu.
Nah itu karena proses sedikit ditekan karena menghadap kiblat itu jari-jarinya itu ada sedikit gesekan pada kening pada itu batuk ini, sehingga menimbulkan bekas seperti ini. Itu teknis yang saya pahami seperti itu. Karena sejauh ini yang saya tahu itu kan yang banyak itu kan perdebatan argumentasi saja dari beberapa kiai dan ulama bahwasanya sebenar begini. Oh, saya itu pengen mencari teknisnya gitu loh. Bukan masalah saya itu harus mengikuti ulama ini, kiai ini karena yang benar begitu dan begitu, tidak. Tapi saya itu pengen punya landasan dasar sendiri bahwasanya sujud munculnya timbulnya bekas dan tidak itu kan tidak lepas dari nama teknis gitu loh. Jadi nggak ada gunanya menurut saya kalau terlalu engkel-engkelan tapi kita tidak memahami teknisnya. Ya kalau yang argumentasi dan pendapat ulama tentang berkaitan dengan kosong dengan tidaknya itu kita mengikuti saja. Toh itu juga ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwasanya yang pertama tadi kadang ada yang beralas dengan tidak, pakai sejadah dengan tidak, itu kan juga pengaruh pada posisi kening. Terus yang kedua sensitif dengan tidaknya kulit kita, atau artinya tebal tipisnya kulit kita itu kan juga dipengaruh gitu loh. Terlepas dari itu, mudah-mudahan teknis atau beberapa versi teknis tadi yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman semuanya, sehingga kita tidak mudah salah paham, menyalahkan yang lain, memang ada beberapa pendapat, tapi ini di komunitas kaum lain, maksudnya katakanlah Syiah itu ada mengatakan bahwa kalau sujud itu ada di depan tempat sujudnya itu dikasih batu atau kerikil, sehingga ketika sujud itu biar bisa membekas, itu memang ada seperti itu. Nah mudah-mudahan kita termasuk dengan mengetahui teknis-teknis ini, kita termasuk orang-orang yang mampu membedakan antara yang mana yang benar dan mana yang kurang benar, mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, mana yang lebih tepat dan mana yang kurang tepat. Mudah-mudahan kita bisa seperti itulah, sehingga nanti kita tidak mudah salah paham dengan yang lain. Terima kasih, ini saja, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam melaksanakan ibadah salat, terutama di posisi sujud. Satu lagi, kalau sujudnya tadi rukunnya ada 7, yaitu kening, telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung-ujung jari. Itu saya juga pernah melihat bahwasanya sering teman-teman itu ketika sujud itu kaki yang sebelah itu kadang diangkat-angkat, kadang malah ditumpuk di atas kaki yang satunya. Itu mohon maaf teman-teman, saya ingatkan mumpung saya ingat, saya ingatkan ke teman-teman semuanya yang seperti itu menurut saya itu tidak sempurna sujudnya, kecuali posisi sujudnya ketika sujud itu kakinya ada yang tidak bisa untuk ditempelkan atau tangannya tidak bisa ditempelkan, itu pengecualian. Tapi terlepas dari udzur syar'i, kalau ada yang sujud kakinya ditumpuk atau bahkan yang menempel satu, itu menurut saya kurang sempurna. Jadi teman-teman saling bisa mengoreksi dan memperbaiki demi kebaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.